Nah. Sebentar. Apa tadi aja? Ya, Pak. Udah, nggak apa-apa gimmick. Kalah mah bebas. Balik lagi di podcast yang dua-duanya orangnya lagi emosi. Balik lagi di studio bola bareng gue Karyo dan Bang BG tentunya. Malam hari ini kita syuting setelah match ya kebetulan ya. Chelsea-nya seri. Itu gue udah kesel banget. Pokoknya udah Gak tahu gue mau ngomong apa lagi nih soal Chelsea. Ya, gue juga mau bilang terima kasih sama Kak Felicia dan Bang Fanbot yang udah ngasih kita super thanks. Bang Mix komentar kayak Bang Mix. Oh iya, thank you juga Mbak Felicia dan Fanbot. Oh, Fanbot tuh analisisnya keren. Analisisnya keren, lebih keren dari gue. Masuk loh sama gue, benar-benar salah satu salah satu dari sekian banyak rata-rata bagus. Bagus ya. Dia panjang dan kena semua. Selain bagus juga niat juga. itu kalau ada rekor paling panjang komen di dua edisi sebelumnya dia paling panjang. Doi paling panjang. Emang kemarin gue sempat baca cuma dapat 3 paragraf gue ngantuk. Gue screenshot tuh butuh 4 screenshot buat nampung di HP ya. Bang Bex kan bisa di-scroll, Bang. Bisa di-scroll. Oh, iya, cuman maksud gue screenshot mau gue forward tadinya ke grup, tapi gue lupa. Ternyata butuh 4 kali. Iya. Mantap Bang Fanbot, Kak Felicia, thanks. Jangan capek-capek nonton football. So kita bakal bahas soal Chelsea yang setelah intro. Disclaimer dulu Bang Bex, kita ini saat ini syuting 1 jam setelah match. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang kita nanti nggak update atau apa ya, kita malah kecepetan nih update. Bukan, maksudnya jika ada sesuatu yang terjadi malam ini, ada yang get sick in the morning, kita belum tahu. Kita belum tahu. Video ini karena biasanya kan pemecatan itu kalau di kita di malam, di paginya ya mungkin ya. Iya. Kalau di sana sore, malamnya dipecat lah. Di sana masih siang dan sore. Iya, masih siang dan sore, betul. Iya. So Bang Bex, apa yang lu lihat dari Chelsea lawan West Ham ini Bang Bex? Iya, gua sebenarnya ini ya, dada gua dari awal, dari semenjak Chelsea kebobolan tuh ya. Nah, dada gua panas. Bukan dada, perut. Dada gua mendidih. Emosi gua. Gua emosi, tapi gua nggak tahu harus emosi ke siapa. Entah gua harus emosi ke pemain, gua gregetan gitu. Apa gua harus emosi sama wasit, Craig Pawson itu bolak-balik, Joe Felix, Modric, siapa namanya, Cucurella disikat, dimakan babak pertama itu nggak dapat kartu. Nggak ada kartu ya. Pelanggarannya parah-parah. Belum lagi Thilo Kehrer yang nyikat Modric juga, nyikat Joe Felix juga, nggak keras-keras, dan pelanggaran yang saat kita lagi attacking gitu. Dan itu sangat-sangat kuningable menurut gua. Yellow card offense ya. Tapi sayangnya dicuekin sama Craig Pawson. Terus giliran babak kedua Koval dapat kan kartu kuning. Akhirnya dapat juga babak kedua ya. Giliran Chelsea yang Badiashile gitu doang, pelanggaran pertama dia langsung kuning kan. Gue udah pernah bahas kan dia di sini sebelumnya. Ya kan? Ya itu tambah bikin gue mendidih. Ditambah lagi handsball. VAR. Oh, VAR dulu. Di VAR itu ada Neil Swarbrick yang biasa jadi wasit juga. Yang pertama bikin gua kesel di menit 80-an, dia buat ngecek offside golnya Thomas Soucek aja 45 menit. 5 menit. Lu bayangin, itu mata telanjang orang katarak juga kalau lihat itu jelas offside. Gua gak tahu kalau orang buta ya, tapi orang katarak gue yakin masih bisa lihat, gak perlu digaris. Lama banget. Maksud gua ini pasti kompensasinya di extra time nggak banyak gitu loh. Maksud gua ini Liga Inggris nggak kayak Piala Dunia. Makanya. Ya yang kalau memang
VAR-nya ngecek sekian menit ya dia injury time dikasih waktu yang sekian menit setimpal ya. Premier League kan belum begitu. Nah, ini gua tambah mendidih di situ. Belum lagi terakhir ya Soucek lagi nih handsball. Itu jelas-jelas gua nggak tahu aturan dari mana, semua orang bilang itu handsball dan itu jelas banget. Bola itu goaltending ngalangin ya syutingnya Gallagher, gue yakin sih nggak bakal masuk. Nggak, paling ke kiper lah ya, kalau Gallagher nge-shoot kan pasti ke kiper kan. On goal kan biasa dia kalau syuting selalu on goal. on goal kiper. Berkat Soucek mental tuh bola kan jadi nyamping ya itu handsball. Berarti sebenarnya itu bener-bener yang rubah arah bola banget lah ya. Dan VAR itu nggak ngecek sama sekali gitu. Nggak ada intervensi. Di Chelsea lo perhatiin deh, handball nggak sengaja ya nanti pasti dikasih penalti. Enggak, kalau kita nggak usah tarik yang ingetin kemarin yang Liverpool tuh yang nggak jelas offside-nya di mana tuh. Iya makanya. Sampai segitunya kalau buat Chelsea mah. Iya. Jadi tambah mendidih kan gua. Asli. Nah, yang bikin gua ini sebenarnya gua udah bagus. Pertama gua udah dari awal gua udah salut sama Potter. Oh, mau dicadangin. Ya. Sesuai permintaan ya. Mau dicadangin. Bagus. Ya, bagus. Mainnya bagus sampai gol pertama Joao Felix ya kan. Itu Chelsea main nyerang terus, itu Mudryk, Felix, Madueke di kanan. Hidup semua. Bahkan RLC menit ketiga itu udah masuk. Itu iya, sang Lord. Ya, gua kaget tuh. Wah, anjing asis nggak nih? Ini gol nih. Minimal lu nge-shoot lu nge-shoot gak apa-apa deh, gua udah gemes banget gua. Dia nge-passing ke Havertz-nya telat. Terus yang kedua bolanya gue pikir bakalan datar. Itu kan lambung dan lemah. Ya dapat lah sama Fabianski. Ya pertama gue udah kaget, akankah Lord RLC menjadi super RLC yang tiba-tiba, harapan gue itu tadi. Malah gue pas ngeliat itu gue benci untuk mengakuinya, tapi malam ini RLC mainnya mendingan. Gue nggak bilang bagus, cuman mendingan. Ya, dia 2 kali burst forward masuk ke dalam kotak, dua-duanya sia-sia. Walaupun masih tanpa visi ya. Iya, walaupun ya. Dia itu kalau di tengah, nah begitu masuk final third tuh udah basi udah. Terus yang joggingnya masih ada, jogging santai masih ada. Belakang anehnya juga masih ada. Tapi ya bener yang lu bilang, ini mendingan. Serius mendingan, RLC mendingan. Ya itu bikin. Tapi berobat tadi ya. Ya gua nggak tahu dia, mungkin udah rukiah kali, gua nggak ngerti. Udah. Cuma ya. Pertama gua udah begitu lihat line up sedikit bersemangat gua. Mau nggak main, tapi Havertz masih di depan. Havertz kan lagi-lagi seorang kayak Havertz, ya kan? Offside 3 kali tadi. Lo tahu di Premier League musim ini satu klub Bournemouth itu offside cuma 19 kali total. Udah berapa game nih Premier League sampai sekarang? Udah 20-an. 22. Kalau Chelsea 22. Nah, anggaplah Bournemouth 21 atau 20. Total offside-nya Bournemouth satu musim ini cuma 19. Kai Havertz sendiri, Kai Havertz doang nih di EPL sama yang tadi 24 kali offside. Ngalahin satu klub Bournemouth. Entah jarinya yang offside, entah bibirnya kadang offside. Giliran offside, nggak offside pun nggak masuk juga. Jadi gue emosi gue mendidih. Gue di Twitter banyak banget yang mention gue, belum ada yang gue balas. Gue udah bingung mau balas apa. Sebenarnya gue speechless. Ya kan? Ya. Gue sempat ngeliat salah satu tweet lu sih Bang, udah emosi banget. Nah, gue udah emosi. Nah, gue emosi juga. Sama Potter gue emosi. Lu udah nggak becus ngelatih, nggak becus. Ya gini ya, Chelsea ini bagus, cara passingnya bagus. Iya benar. Ya tapi begitu sampai di final third itu sampah. Nggak ada kreasi, nggak ada. Ya itu kusut. Gua ngerti dia harus nge-trainingnya gimana, ya itu tugas pelatih menurut gua. Terus yang kedua adalah pasif banget gitu loh. Ya lu ketika Soucek handsball, ya kan? Lu protes ke apa namanya? Ke official, ya kan? Apa kayak labrak kayak apa kayak gitu loh. Lu jangan diem aja tepuk tangan. Crossing nggak nyampe lu tepuk tangan, crossing nggak kena bola. Gua segitunya gua. Ya oke lah, lu hasilnya belum ada, proses yang diharapin juga belum kelihatan, tapi paling nggak lu di lapangan lu nunjukin passion kayak lu masih ada nilai plus ya menurut gua. Ya entah lu protes ke wasit, entah lu
wah pemain lu teriak-teriakin, lu marah-marahin, nggak ada. Tapi kayak itu bakal step by step sih bang. Kayak yang lu bahas kemarin kan kayak Potter itu kan udah nggak ada gerakannya banget lah. Bahkan sampai gol aja dia mungkin nggak selebrasi kan. Kasar gitu. Tapi tadi udah selebrasi kok lumayan. Iya, cuman 1-1 loh. Minggu depan lah kayak udah mulai protes. Sekarang kita di Premier League 13 pertandingan terakhir Premier League cuma 2 kali menang. Ya kan. Gue juga tadi dapat catatan statistik bahwa ini win percentage Graham Potter dari Opta Chelsea ya, itu 41% dari semua pertandingan ya. Ini terendah dari semua manajer Chelsea dalam 27 tahun. Artinya ini sebelum era Roman. Jadi sebelum eranya Ruud Gullit. Jadi lebih jelek lagi. Ya mungkin yang imbang ya Glenn Hoddle lah zaman Chelsea sebelum eranya Ruud Gullit. Gue juga belum ngefans sama Chelsea zaman itu. Ini artinya ini dari deretan belasan pelatih yang latih Chelsea dari era Ruud Gullit, Vialli, Ranieri sampai ke Mourinho dan sekarang bahkan sampai ada berarti kalau misal dia terendah selama 27 tahun berarti dia lebih rendah daripada Andre Villas-Boas. Ya pasti. Lu sebut aja siapa. Enggak ada. Jadi apa ya? Ya gua di titik apa ya? Ya gua nggak tahu nih. Gue tahu fans Chelsea itu sekarang terbagi dua. Walaupun memang yang percaya proses ini minoritas. Mereka berharap bahwa Potter out. Oh ya Chelsea itu build up Potter tuh build up Brighton tuh butuh waktu. Segala macam ya kan. Tapi lo nggak bisa samain Brighton sama Chelsea men. Chelsea ini udah belanja hampir 600 juta pound. Pemainnya udah pemain kelas dunia semua, udah masuk semua. Ya kalau progresnya sama kayak Brighton harus nunggu 3 musim bisa peringkat 9 ya. Buat apa keluar duit sebanyak itu kan kasarnya gitu. Gue sih sebenarnya gini ya, gue nggak berharap Potter dipecat sih. Oh berarti belum masuk di hashtag Potter out belum ya? Gue berharap Potter mundur. Oh. Jadi nggak harus bayar pesangon. Iya benar. Udah lu tahu diri aja deh. Om Todd, gini aja deh. Kayaknya gue belum ini nggak sanggup nih. Chelsea, gue tahu lu pesangon gue mahal. Gini deh, gue mundur, pesangon gue bayarin 25% aja deh. Gue tahu Chelsea juga lagi dipantau FFP. Nah, gue berharap sih gitu. Jadi sadar diri aja. Tapi kalau misalnya itu memang Todd akhirnya udah gemes banget dan mecat Potter, terus pesangonnya dibayarin, itu financial fair play kena juga berarti. 60 juta pound itu kan masuk ke pengeluaran klub jatuhnya. Oh, masuk ke pengeluaran klub juga ya jatuhnya. Yang kemarin aja belanja udah diamortisasi aja masih tinggi. Nah ini tahu-tahu bayar kompensasinya kontraknya 5 tahun 60 juta pound, 12 juta pound setahun. Wah gila sih. Gurih. Dan nggak diamortisasi kecuali Chelsea dealing lagi sama Potter. Oh ini pesangon lu gue cicil ya 5 tahun atau 7 tahun gitu. Bisa lah kayak gitu. Gue sih berharapnya entah apa ya. Gue berharap mungkin ini sih. Apa kayak dia mundur kayak ada fans yang ngancam ini kayak ngancam keluarganya gitu. Jahat banget. Bang Fix jahat banget. Jadi kan fans Chelsea aja di London Stadium tadi ada yang ditampol. Iya, ditampol. Tapi gue salut Jalinya sih, gue salut. Iya, berani di kandang West Ham Wedes ya kan kayak jaketnya Pak Sutradara hari ini. Ya kan? Mana? Wedes. Oh, Wedes. Iya kan. Nah. Ya jadi emosi jiwa sih gue, darah mendidih. Belum lagi gini ya, substitusi Potter itu sekitar 22-23 menit sebelum, kan agak telat. Biasanya dia menit 60 ada pergantian, tadi itu menit hampir menit 70 kan dia. Tapi di 60 udah di prepare sebenarnya kan. Iya. Itu udah prepare. Dia masukin Mason Mount. Masukin Ben Chilwell, dia masukin lagi Hakim Ziyech. Yes. Ganti Madueke, Cucurella sama Mudryk. Sebenarnya yang pengen gue lihat tuh Mudryk bareng sama Chilwell. Dua-duanya ditarik dong. Cucurella itu Mudryk gila itu terisolasi. Enggak asik lihat mereka berdua. Gue bingung ya. Cucurella ini sering naik, bahkan si Jared Bowen itu sering lolos. Makanya tadi gue sempat nyatet di awal tuh bahkan sampai gol pertamanya aja. Dari sebelum gol pertama yang gue lihat ini Bowen beberapa kali dapat posisi enak banget karena emang
Cucu tuh off position terus gitu loh. Nah, dia sering out of position tapi nggak bantu penyerangan juga. Nah, mentok sampai tengah doang tuh, sampai tengah doang berdiri lo. Ngapain lo naik kalau gitu? Mendingan lo dipantek aja di belakang. Ya Modric tuh nggak pernah dapat bola dari Cucurella. Modric tuh dari Enzo. Tapi Modric ya secara bicara statistik memang lagi-lagi mengecewakan parah, di match ini. Parah, Cuman dia disikat 30 detik pertama itu dia disikat sama Thilo Kehrer. Itu gua rasa harusnya kuning, nggak kuning. Belum lagi disikat gratis lagi sama Koval tuh. Itu pinggir lapangan dihajar. Itu nggak kuning juga, nggak pelanggaran juga. Kan dia emang play on kan. Habis itu kan gue perhatiin banget, gue bilang play on nih. Pas habis play on, gue pikir kan out tuh. Gue bilang wah kuning nih, harusnya Koval nih sekarang kuning. Enggak juga dong. Cucurella pun pernah disikat juga sama dia. Cucurella disikat dan dia kuning itu baru pas habis nyikat siapa tuh? Felix apa siapa tuh? Ya pokoknya akhirnya babak kedua menit 60-an. Iya, hampir menit 60. Sebelum gue jalan ke sini pokoknya udah kuning nih. Iya. Gua keselnya juga sama Craig Pawson pas Bowen lagi injur, Chelsea lagi nyerang tuh. Joe Felix tinggal lewatin satu back lagi, tinggal berhadapan, dipriwet dong, diberhentiin. Padahal ya Bowen jelas acting, pura-pura kena sikut, entah ngarepin penalti, entah ngarepin apa. Di stop dong, bukan cedera parah juga. Itu gua kesal di situ. Jadi benar-benar kesabaran kita sebagai fans nih kali ini diuji sih. Gila ini berat banget sih buat gua. Ya. Padahal kalau dilihat kalau ngomongin keputusan Pawson ya waktu gol Chelsea juga kan kondisi kan Modric habis sliding dan siapa Koval siapa sih yang ngeletak itu lanjut aja gitu loh maksud gue. Makanya itu juga ya gua nggak ngerti lagi deh, itu juga handsball dibiarin ya walaupun sebenarnya overall ya gue bilang cukup fair sebenarnya dia. Ya banyak yang bilang ya gua nggak nyalain wasit juga sebenarnya. Emang permainan tapi ya aturan handsball ya harusnya handsball ya, gitu bener. Kan. Ya memang kita nggak berharap harus penalti juga buat menang, tapi Chelsea ini lagi butuh kepercayaan diri ya, makanya kita hire pelatih mental kan. Betul. Ya sebenarnya hari ini tuh vibes-nya bagus banget. Thiago Silva baru saja secara resmi Chelsea umumin kan. Pagi tadi gue baru baca official perpanjang sampai 2024 Juni. Perpanjang setahun. Artinya dia punya waktu setahun lagi bisa mentoring Badiashile, Fofana, Chalobah ya kan. Ya lumayan pengalamannya kepake, apalagi kalau Aspi cabut, kita masih punya kapten nih Thiago Silva gitu kan. Ya bagus, vibes-nya bagus. Terus tadi pagi juga berita Chelsea baru saja rekrut ya, ada 2 nama, Virgil Kerin itu dari tim rugby, dia visio rugbynya Ireland ya, klubnya Leinster namanya, raksasa rugby Ireland. Dia juga kandidat PhD urusan hamstring. Jadi ini spesialis hamstring nih. Spesialis hamstring. Terus satu nama lagi ada Dave Fehrer ya. Dia juga head physio zaman MU treble tuh, zamannya Sir Alex Ferguson. Dia juga didapuk tuh sebagai the godfather of British medicine. Jadi dua visio jago kan visio kita, head visio kita Thierry Laurent kan waktu dipecat Bully berapa bulan yang lalu ya, masuk 2 nama ini. Walaupun di klub dokter masih belum ya, Paco Biosca dipecat barengan sama Thierry Laurent. Sejauh ini masih interim klub dokter Dimitrios kalau Giannidis ya, itu yang jadi klub dokter saat ini, belum ada klub dokter yang baru. Nah, vibes-nya positif nih. Walaupun memang pas press con kemarin malam sehari sebelum match gua agak anjir. Potter bilang kalau Kovacic udah sembuh tapi too soon kalau sekarang. Belum lagi Fofana juga sama. Terus Raheem Sterling knock saat latihan, jadi nggak bisa dipastikan nggak bisa main gitu ya. Jadi apa ya? Jadi anjir bikin gua agak lemes juga sebenarnya. Kadang gua mikir ya, sebenarnya lu pelatih pas press con mendingan lu tutupin aja, nggak usah kondisi jelek lu kasih lihat semua. Atau kalau perlu lu tipu-tipuin aja media, lu bilang aja ready not ready, padahal
ataunya main ya Iya. kan, toh nggak ada obligasi lu harus jujur juga kan. Dengan itu kan Moyes bisa nyiapin, oh berarti Enzo kalau nggak duetnya Gallagher RLC. nih, Kovacic belum sembuh kan, dia bisa nyiapin game plan. Nah ini lagi-lagi nih Potter ya, gue lihat ya permainan bagus karena talenta-talenta yang ada di Mudryk, Felix sama Madueke. Semangatnya, energinya luar biasa. Cuman secara gameplay, game plan untuk menghadapi West Ham di London Stadium ini nggak ada sama sekali. Ya apalagi ketika kita udah disamakan kedudukan itu udah drastis. kacau, Makin udah kacau mainnya. gitu. Babak kedua gue berharap ada reaksi cepat gitu ya, maksudnya nggak ada loh. Jadi nggak tahu Gilbert Enoka kapan datangnya ya, mulai benahin ini mental. Kalau perlu mental pelatihnya juga. Pelatihnya juga harus dibenerin sih mental ya menurut gua, bukan pemain doang. Jadi aduh sakit dada gua beneran. Ya intinya ini sih ya positifnya dari match lawan West Ham ini ya Enzo bagus. Enzo bagus. Asisnya ke Joe Felix tuh Fabregas banget. Fabregas SQ ya. Ya Enzo paling banyak passing final third ada 15 kali, dia ball recoveries ada 8 kali, interception ada 2 kali, ya layak lah jadi man of the match. Ya sayangnya yang lain-lain harus banyak step up. Ya ketika kita 1-1 kita butuh gol, Potter ganti pemain kan. Substitusi Potter dari zaman dulu, dari pertama kali Potter ngelatih, yang sukses tuh cuman sekali. Ketika waktu itu Kai Havertz dicadangin, dia masukin Kai Havertz di menit 60-an, akhirnya Havertz ngegolin. Selebihnya nggak ada. Makanya waktu itu gue sempet di salah satu konten football, sebaiknya Havertz ini dicadangin. Jadi super sub aja ya. Super sub. Karena ketika dia main di menit 60 itu justru lebih efektif ketimbang dia starter. Dia main dari awal, betul. Nah, pemain-pemain yang sekarang ada di cadangan kayak Mount tadi, Ziyech itu take on nggak ada, deliver crossing sukses nggak ada, betul. Take on nggak ada, fall 2 kali dong. Yang fall yang mau menit-menit akhir tuh yang free kick, yang golnya Socek tuh kan fallnya yang dianulir, golnya Socek yang offside itu kan fall nggak penting dari Ziyech. Ya ini Ziyech ya udahlah. Ya ngapain lu masih ada Carney yang pemain muda yang penuh semangat, ada Fofana ya, gua nggak tahu ya, Ziyech udah jauh banget. Jangan harapin Ziyech yang di Maroko lah, beda-beda banget, hatinya udah nggak di Chelsea menurut gua. Ya jadi lagi-lagi sebenarnya kita pengen podcast yang happy, ketawa-ketawa. Nggak dapet buahnya marah-marah aja, hari-hari syuting marah-marah. Apa ya, jadi gitulah ya. Pahit kan? Asli. Ini seri rasa kalah ya. Berapa kali kita ngerasain seri rasa kalah ya tahun ini Bang Mix? Iya, banyak udah banyak. Kita di 8 away game terakhir ya itu kita nggak pernah menang. Kita terakhir ngerasain menang away itu 4 bulan yang lalu. Bayangin 4 bulan yang lalu tuh. 8 away terakhir itu 5 kali kalah, 3 kali draw. Jadi ya gitulah, jadi suram ya. Ini jangankan top 4 menurut gua ya, WL aja kayak nggak dapet nih. Conference League aja kalau gini-gini aja sih berat ya. Peringkat 8 tuh berat ya. Jadi gua nggak tahu ini harus Chelsea kalau nggak sampai main di UCL tahun depan gimana itu pemain-pemain berantakan lah, usut lah. Asli kan. Joe Felix mungkin nggak mau dipermanenin pasti. Walaupun dia udah ngasih kode-kode kemarin, dia suka ngerasa ketika datang di Chelsea kayak di rumah sendiri, nggak jauh beda sama kota Madrid. Dia bilang dia udah ngasih kode-kode nih biar dipermanenkan gitu kan. Tapi kalau nggak lolos Champions League mikir lagi kali dia. Makanya jadi pahit sih. Ya mau berharap Champions League dari jalur juara bertahan, kalau ngeliat main kayak gini aduh sedih loh. Ya kan? Ini gue udah kehabisan kata-kata sih gue, gimana ya? Ini lu biar netizen yang berkata-kata di kolom komentar, gue pengen tahu gitu. Sama emosinya nggak sama kita nih hari ini. Ya mudah-mudahan apa ya? Ya tetap semangat, kita tunggu aja mudah-mudahan. Super League. Aduh Super League.
Super League itu Iya. sih kumpulan liga-liga miskin mau cari duit, ya kan? Berharap Premier League gabung. Ya kan kalau mereka doang ya, Liga Ita, Serie A, Bundesliga misalnya atau La Liga, nggak ada klub Premier League di situ. Nggak ada yang nonton. Ada yang nonton, Ada. tapi siapa yang mau beli hak siarnya dengan harga mahal? Oh, iya. Hak siar mereka soalnya nggak mahal-mahal banget lah ya. Iya, lo video kalau yang biasa aja platinum biasa lo udah dapat Liga Spanyol, Liga Italia. Iya. Nah, kalau Premier League kan beda. Jadi ya lo bayangin aja. Sekelas Brentford aja tuh prize money-nya bisa lebih gede dari Madrid. Itulah kesaktian Liga Premier Inggris, League. Iya, luar biasa. Yang dari TV-nya ya. Medianya orang-orang media. Iya. Apalagi ya paling Bang ya Max. itu sih paling update-nya. Ya gua harap ya penonton Studio Bola tetap mau nonton konten-konten kita walaupun Chelsea-nya miris. Ya harus banyak gosok-gosok dada ya. Ini jadi Chelsea nggak sehat buat kesehatan. Asli. Buat jantung, buat emosi. Buat kalau yang bininya hamil coba jangan dulu deh nonton, ngeri. Iya. Ini lo gini, lo setiap nonton Chelsea ini sebenarnya lo udah nggak peduli. Sebenarnya lo nggak peduli, tapi ingat Joao Felix ada Enzo, ada Modric, ada Madueke, lu pengen nonton. Gue tuh pengen nonton tadi itu cuma gara-gara ngeliat line up Bang Max sebenarnya Bang Max. Iya makanya. Satu kebutuhan syuting. Dua gue ngeliat line up, wih ada semua nih, Madueke ada, Modric ada, Felix ada. Dan emang jujur gue terhibur pas sampai golnya Felix gitu loh. Karena emang seru banget nih, pasti ngegolin nih. Dari sebelum Felix ngegolin gue udah bilang ini pasti ngegolin nih. Ini harusnya Chelsea dengan kondisi main di menit-menit awal kayak gitu harusnya bisa menang. Ya itulah. Nah, belum lagi Mason Mount ya dimasukin ya sebagai cadangan super sub juga nggak bisa diharapin. Passing akurasinya cuma 62% tadi selama 22 menit dia main. Terus padahal nggak lama-lama juga ya. Duel 0/4 semua kalah. Terus ya jadi lo mau berharap gaji lo disamain kayak Sterling, ya nggak dulu lah gitu loh. Pemain-pemain Chelsea yang baru masuk gajinya nggak ada yang mahal. Yes. Badia Sile itu gajinya cuma 45.000 pound per minggu, ya nggak nyampe gocap. Jadi Mason Mount sok-sokan mau minta 300.000 ya nggak usah dulu. Lu berkaca lah. Ngaca lu udah ngasih apa gitu loh, musim ini lu udah ngasih apa ya kalau mainnya masih gitu-gitu aja ya wajar stall terus kontraknya. Gua kangen Conte ya. Reece James juga tadi. Reece James masih jauh. Gue ngeliat Reece James main kayak berat banget ya. Iya masih belum fit ya, masih belum fully fit kalau nggak lincah kayak lu kan kalau biar kata badan segede gitu juga dia lincah kan. Sama gue ngeliat ini juga sih. Jadi gini, Ben Chilwell sama Reece James ini efektifnya kalau kita main 3 back. Gue belum ngelihat ya nggak tahu ya, dua-duanya baru sembuh, butuh waktu sih bisa ngalir lagi main 4 back ya untuk Chilwell dan Reece James karena selama ini mereka banyak mainnya di 3 back kan dan bersinarnya di situ. Nah ya harus kita tunggulah. Man of the match. Enzo man of the match. Tawan nih direkturnya dengerin kita dari tadi. Iya. Ngetes doang. Ya mungkin gitu dulu ya. Udah gitu dulu karena sudah malam juga. Kita mau marah-marah di tempat lain. Iya. Next stop Dortmund ya. Iya Chelsea lawan Dortmund tuh away apa ini sih? Away dulu ya. Oke, itu hari Rabu. Kamis ini hari jam 3. Jam 3 lagi ya. Jam 3. Pahit. Kira-kira ada peluang? Tar dulu lah. Lawan West Ham urutan 17 begitu. Ya udah gitu dulu lah paling. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mantengin Studio Bola, komentar-komentar apik dan ciamiknya. Yang udah ngasih kita super thanks juga, thank you udah nyawer, mudah-mudahan bisa buat beli kopi ya. Tapi warung kopi udah tutup, tumben-tumbenan kita nggak ada kopi di sini Bang Bex. So, gue Karyo pamit. Gue BG juga out. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.